Sejarah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, diawali dari perjanjian bersama pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menghasilkan satu visi bersama negara-negara Asia Tenggara yang biasa disebut ASEAN Vision 2020. Tujuannya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi. Ada beberapa konferensi tingkat tinggi atau KTT, 1997 dan 2003 di Bali, menelurkan hasil yang hampir sama, yaitu para pemimpin negara-negara ASEAN menyatakan pentingnya mengintegrasikan masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disebut MEA. Selanjutnya 2006 di Kuala Lumpur, yaitu bahwa tahun diberlakukannya MEA dimajukan yang awalnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. Dasar hukum MEA dengan ketentuan internasional tentang MEA 2015 di mana aturan tentang masalah perekonomian dan kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam bab X1V Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, di mana pengesahan MEA dicantumkan pada pasal 1 ayat 5 Piagam ASEAN dan diperkuat dengan pembentukan Dewan Area Perdagangan Bebas ASEAN. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi dan implementasi di Indonesia. Pemerintah mengklaim kemajuan implementasi MEA pada tahun 2015 mencapai 77% atau di atas rata-rata kawasan ASEAN 72,2%. Tetapi Indonesia menjadi implementasi terburuk pada tahun 2008 sampai 2013. Singapura menjadi negara dengan kemajuan implementasi paling cepat, yaitu mencapai 81,3%, disusul Thailand 81,1%, Vietnam 80,1%, Malaysia 80%. Adapun negara dengan kemajuan implementasi terburuk yaitu ditempati oleh Laos sekitar 76,9%. Menko Perekonomian Hatta Rajabasa mengatakan sebenarnya banyak kemajuan dari sisi scorecard dan lain sebagainya. Akan tetapi yang kita harus soroti adalah bagaimana kita harus meningkatkan daya saing kita terhadap perekonomian yang ada di ASEAN. Menjelaskan Indonesia mau tidak mau harus siap menghadapi MEA pada tahun 2005. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan saing sekaligus mengejar komitmen dari yang sudah ditetapkan sejak tahun 2008 yang lalu. Menurut saya, daya tarik investasi di Indonesia masih sangat besar, terbukti dari tingginya minat investasi dari investor asing. Kendati demikian, pekerjaan rumah seperti membangun infrastruktur, sumber daya manusia, perizinan dan lain sebagainya perlu lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kita akan membentuk semacam satu komite yang bertujuan mengamati perkembangan sosialisasi dan upaya meningkatkan daya saing. Di samping itu, komite ini juga akan menginventarisir peluang-peluang bagi Indonesia untuk melakukan ekspansi ke negara ASEAN lainnya. Menurut saya, pemanfaatan integrasi ekonomi ASEAN oleh pelaku usaha Indonesia masih rendah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Indonesia mempersiapkan diri menghadapi MEA ini. Salah satu cara untuk merebut pasar ASEAN yaitu lebih dulu dengan merebut pasar domestik, yaitu misalnya memperketat penerapan SNI dan membuka kesempatan bagi produk lokal untuk berkembang.
Selain itu, mewujudkan iklim usaha yang kondusif karena masih ada kebijakan pemerintah yang kurang mendukung sektor usaha seperti misalnya proses doing business yang masih makan waktu berhari-hari dan melewati berbagai birokrasi yang berbelit. Kemudian, mempercepat pembangunan infrastruktur. Jika dilihat, infrastruktur di Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, dan kondisi infrastruktur ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah juga harus bersiap meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan bahasa asing, sebab pasar MEA bukan hanya berkaitan dengan dunia usaha, namun juga berkenaan dengan persaingan tenaga kerja lintas negara ASEAN. Peluang Indonesia dalam menghadapi MEA yaitu dapat memperluas pangsa pasar Indonesia, di mana Indonesia dapat menjajakan barang produksi dalam negeri untuk diekspor keluar Indonesia, terutama ke negara-negara anggota MEA. Selain itu, mendorong kerjasama iptek, di mana kerjasama ini dapat menghasilkan transfer teknologi dari negara-negara anggota MEA. Dan yang terakhir, memperluas lapangan pekerjaan, yang mana Indonesia dengan penduduk terbesar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya berpeluang untuk mengirimkan tenaga kerjanya dengan mempersiapkan peningkatan kualitas dan keterampilan hard skill dan soft skill. SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan.